Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur tak putus-putusnya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk dapat belajar, memahami apa-apa yang kita pelajari, serta mengamalkan apa-apa yang kita pahami sebagaimana yang Allah amanahkan terhadap diri kita masing-masing. Selanjutnya selawat berangkaikan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabat. Sahabat Tobi dimanapun semua berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas suatu judul, yaitu pencirian takwa. Nah, saya akan mulai membahas pencirian takwa ini dari definisinya dulu ya. Nah, kata pencirian ini tentu berasal dari kata ciri ya. Berarti pencirian ini sebenarnya adalah karakterisasi atau tanda ya, ciri atau fitur. Sedangkan takwa sebagaimana yang sering kita dengar, secara bahasa takwa itu berasal dari kata waqa, yaqi atau waqiyah, yang artinya memelihara atau melindungi sesuatu. Namun pada makna yang sebenarnya, takwa itu adalah takut. Dan orang yang takwa itu mendapat sebutan muttaqin. Nah, sebelum kita masuk pada ciri-ciri takwa, kita akan membahas mengenai muttaqin atau orang-orang yang takwa atau orang-orang yang takut. Nah, muttaqin atau orang-orang yang takwa ini terbagi atas dua ya, itu muslim muttaqin dan mukmin muttaqin. Dan muslim muttaqin itu sendiri itu juga terbagi dua bagian, yaitu golongan yang memang berada di luar agama Islam atau non-Islam, dan golongan yang berada di dalam agama Islam. Sebagaimana Rasul bersabda bahwa setiap bayi yang lahir itu adalah suci. Nah, orang tuanya lah yang menyebabkan anak tadi menjadi Yahudi, ya, Majusi ataupun Nasrani. Namun, tanpa kita sadari bahwa kedua bagian atau golongan muslim muttaqin ini masih dalam golongan yang umum. Artinya golongan yang sangat berpotensi berada di dalam kesesatan atau kafir ya, ketika si manusia tadi tidak menyadari akan hakikat dari dirinya. Kemudian mukmin muttaqin, sebagaimana yang kita pahami berkata mukmin artinya orang yang beriman, ini adalah orang yang telah melakukan proses mengusahakan secara lahir dan batin dan berupaya untuk menjadi mukhlis atau ikhlas. Dan golongan ini tidaklah mudah, sahabat Tobi. Kenapa? Karena harus melewati ujian dan cobaan. Sebagaimana inti dari hidup ini ya, memang isinya adalah ujian dan cobaan ya. Nah, apabila tahapan ini berhasil dilalui ya, dengan melewati segala ujian dan tantangan dan cobaan tadi ya, artinya kita menjadi orang yang sami'na wa ata'na, maka insyaallah Allah akan menurunkan hidayahnya langsung ya ke dalam akal, sejatinya akal kita yang ada di dalam dada. Baik sahabat Tobi, itulah sekilas tentang muttaqin. Nah, kita masuk pada inti pembahasan, yaitu ciri-ciri takwa.
Terkait dengan ciri-ciri takwa, kita merujuk pada Quran surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, dari surat Al-Baqarah ayat yang kedua ini, maka ciri-ciri takwa itu dapat kita bagi menjadi 3. Nah, tentu dari sini akan menjadi renungan bagi kita semua. Apakah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang takwa? Yang pertama, ciri yang takwa itu adalah beriman pada yang gaib. Ya. Beriman kepada yang gaib. Kita tahu bahwa Allah adalah Maha Gaib. Ya, sebagaimana Allah ingin dikenal, dan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia selain untuk beribadah atau menyembahku. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mau menyembah Allah lawang kita pun nggak kenal sama Allah gitu. Jadi beribadah menyembah sesuatu yang kita tidak kenali, itu ibarat kita melepaskan busur panah, ya, dengan membabi buta tanpa arah yang jelas, ya sahabat Tobia. Dan sebenarnya ini adalah suatu sindiran kepada kita. Seberapa berimannya kita kepada sesuatu yang katanya jauh tidak berantara, namun dekat tidak bergesekan. Bahwa Allah mengatakan, aku lebih dekat bahkan dari urat lehermu, kata Allah. Dan Rasulullah juga bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, beribadahlah kamu seolah kamu melihat Allah. Seandainya kamu melihat Allah, seandainya kamu tidak melihat Allah, percayalah bahwa sebenarnya Allah melihatmu. Ya. Kemudian Allah juga menyatakan bahwa dimanapun kau menghadap, ya, maka kita sesungguhnya adalah menghadap pada Allah. Jadi yang dikatakan takut kepada Allah itu, apakah sama dengan takut kepada makhluk? Apakah sama takut kepada Allah itu seperti kita takut kepada sesuatu hal yang kita anggap membahayakan diri kita? Nah, itu yang harus kita pikirkan dan kita renungkan. Nah, takut kepada Allah tentunya kita menyadari eksistensi akan diri kita. Ya. Kita menyadari bahwa segala apa yang kita lakukan, bahkan apa yang ada di dalam hati kita, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Maka tentu dengan konsep ini akan menghasilkan suatu pemahaman bahwa apapun yang kita lakukan, baik itu usaha, harapan, doa, bahkan pertolongan, maka semestinya kita harus menggantungkannya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ciri dari takwa itu adalah menegakkan sholat. Menegakkan sholat tentulah tidak sederhana seperti apa yang kita bayangkan. Ya. Bagaimana menjadikan sholat itu sebagai suatu kebutuhan, sebagai sesuatu yang kita butuhkan. Ya. Maka ketika sholat itu tidak menjadi hal yang kita butuhkan, maka mustahil sholat itu akan tegak, sahabat Tauhid. Kemudian yang ketiga, menjalankan amanah. Nah, ini terkait dengan hablum minan nas, ya. Dalam hal ini adalah mengeluarkan apa-apa yang telah Allah amanahkan kepada kita, baik itu dalam bentuk zakat, infak, sedekah ataupun dalam bentuk tabligh. Sebagaimana dalam surat dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 112, yang disampaikan pada Allah,
bahwa kita harus menjaga hubungan baik secara vertikal, secara hablum minallah, dan juga secara hablum minannas secara sosial kemanusiaan. Demikianlah sahabat Tobi, sebagai kesimpulannya adalah bahwa takwa itu adalah takut kepada Allah dengan menyadari hakikat diri, kemudian menggantungkan segala apapun urusan, baik itu hal yang baik ataupun hal-hal yang kita anggap buruk, dan tidak lupa untuk mengembalikan semua itu kepada Allah dengan selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahwa ciri-ciri takwa itu terbagi atas 3, yaitu beriman pada yang maha gaib, kemudian menegakkan sholat sebagai satu kebutuhan, dan menjalankan amanah sebagai hubungan secara sosial hablum minannas sama manusia. Demikian sahabat Tobi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.